Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Selamat datang kembali di segmen Rival Watch, tempat kita mengupas tuntas berbagai informasi menarik seputar rival timnas Indonesia. Pada edisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik perhatian, yaitu para pemain naturalisasi dan pemain keturunan yang diandalkan oleh rival timnas Garuda di ajang Piala AFF tahun ini. Mulai dari timnas Singapura yang mengandalkan kekuatan 4 pemain keturunan mereka, Malaysia yang membawa skuad penuh kejutan, hingga Kamboja dengan memborong pemain naturalisasinya. Tidak ketinggalan, kita juga akan melihat bagaimana timnas Indonesia siap memberikan gebrakan besar di turnamen ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak ulasan selengkapnya hanya di video ini. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this game. Rasanya sudah tak sabar menunggu ajang AFF yang dimulai tinggal menghitung hari lagi. Meskipun begitu, para tim peserta Piala AFF masih tengah mempersiapkan timnya dengan matang untuk membuktikan sebagai Raja ASEAN. Berbagai persiapan pun semua dilakukan, mulai dari pemanggilan pemain terbaik, melakukan TC dan uji coba, hingga mengumpulkan pemain-pemain berbakat dari proses naturalisasi. Diketahui dari Singapura, Malaysia, Kamboja, hingga Thailand juga akan menggunakan pemain naturalisasinya pada ajang AFF ini. Jadi bukan Indonesia saja ya yang akan menggunakan pemain keturunan. Bahkan di turnamen ini, dari beberapa berikut ada tim yang lebih banyak pemain naturalisasinya ketimbang Indonesia. Jadi seperti apakah para pemain naturalisasi dari rival timnas di AFF nanti? Mari kita ulas satu persatu. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Pertama kita akan bahas negara Singapura dulu, salah satu negara terdekat dengan kita. Berdasarkan informasi dari Se-Asia Goal, setidaknya terdapat 3 pemain keturunan Singapura dan 1 pemain naturalisasi tanpa keturunan akan bergabung dengan The Lions di AFF. Pemain tersebut adalah Ryan Stewart, Jordan Emafiu, dan Abdul Razak. Yang ketiganya lahir di Singapura dan memiliki keturunan dari salah satu orang tuanya. Kemudian Kyoga Nakamura yang lahir di Jepang, bukan keturunan Singapura, dinaturalisasi melalui status kependudukan. Ryan Stewart, bek muda Albirex Niigata, terus menjadi andalan di lini pertahanan. Kemudian ada Jordan Emafiu, bek tangguh Belisier Khalsa, yang baru-baru ini mencetak gol dalam kemenangan besar timnya. Abdul Razak, striker tajam Lion City Sailors. Sementara itu, Kyoga Nakamura, gelandang kreatif BJ Tampines Rovers yang baru dinaturalisasi, menjadi otak permainan timnya dan berkontribusi besar dalam kemenangan Eastern Derby. Time to back away, find another way in this game we play. Gonna seize the day. Kemudian kita beralih ke Malaysia, negara serumpun kita. Ini adalah skuad pemain dari Malaysia yang akan dibawa pada ajang AFF nanti. Diketahui, Harimau Malaya akan membawa 26 pemain dengan usia rata-rata 25,8 tahun, termasuk 3 pemain asing. Skuad ini menggabungkan pemain senior dengan beberapa pemain junior. Namun, nama-nama kunci seperti Dion Kuls, Arif Aiman, Matthew Davis, Shihan Hasmi, Ahyar Rashid tidak ada dalam susunan pemain. Menariknya, Malaysia yang sering menganggap kita hebat karena pemain keturunan, ternyata di skuad yang dirilis, Malaysia juga menggunakan 9 pemain naturalisasi, yang terdiri dari 5 pemain keturunan Malaysia dan 4 pemain lainnya tidak memiliki keturunan Malaysia. Beberapa nama penting yang akan menjadi sorotan adalah pemain-pemain seperti Daniel Ting, Declan Lambert, Stuart Wilkin, Daryl Sam, Darren Lock, serta pemain naturalisasi seperti Endrick Dos Santos, Paulo Josue, dan Ezekiel Aguero.
Nama-nama ini dah seperti pemain Eropa aja nih. Kita lihat nanti bagaimana penampilannya di AFF. Speak out loud. Past mistakes are fading. The past we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Time to back away. Find another way. In this game we play. Selanjutnya kita bergeser ke lebih jauh dikit ke Kamboja. Dikabarkan dari se-Asia Goals, Kamboja akan mengirimkan 26 nama pemain dengan rata-rata usia 25 tahun. Tidak ada pemain abroad dari Kamboja. Anchor Warriors menurunkan pemain terbaik mereka dari Liga Super Kamboja. Namun ada satu fakta unik yang membuat skuad Kamboja cukup menarik perhatian. Meskipun hanya mengandalkan pemain lokal dari Liga Domestik, Kamboja juga membawa 8 pemain naturalisasi untuk memperkuat tim mereka. Dari 8 pemain tersebut, 2 diantaranya memiliki keturunan Kamboja, yaitu Leng Nora, pemain yang memiliki darah Ghana dan lahir di Kamboja, dan Nick Taylor, pemain kelahiran Amerika Serikat dengan ibu berdarah Kamboja. Sedangkan 6 pemain lainnya dinaturalisasi melalui jalur residensi dan tidak memiliki keturunan Kamboja. Nama-nama ini adalah pemain yang sebelumnya berasal dari berbagai negara, seperti Hikaru Mizuno, Takaki Ose, dan Yudai Ogawa yang berasal dari Jepang. Faiz Khan dari Afrika Selatan, Andres Nieto dari Kolombia, dan Abdel Kadir Koulibaly yang berasal dari Pantai Gading. Voices on. Sekarang kita bergerak lebih ke utara dari Kamboja menuju Thailand, negeri gajah perang. The War Elephant telah mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat mereka. Skuad tersebut merupakan kombinasi pemain senior dan pemain muda berbakat. Namun ada beberapa kejutan besar karena nama-nama pemain kunci seperti Teraton Bunmatan, Chanatip Songkrasin, Sarah Yunen, Elias Dolah, dan Supachai Chaidet tidak masuk dalam daftar. Dengan usia rata-rata 26 tahun, skuad ini tetap membawa kekuatan besar, termaksud 4 pemain abroad yang bermain di liga luar negeri. Namun ada hal menarik lainnya, Thailand juga memanfaatkan 6 pemain keturunannya. Nama-nama itu adalah Jonathan Kemdi, bek tangguh dengan darah Thailand-Denmark, James Beresford, pemain Leicester City U21, yang memiliki darah Thailand dan Inggris, Nicholas Mikkelsen, bek sayap kanan klub di Denmark, Odense Bold Club, William Werdesjo, gelandang bertahan asal Swedia, Ben Davies, gelandang serang yang pernah bermain untuk timnas Singapura U19 sebelum memilih membela tanah kelahiran ayahnya Thailand. Terakhir Patrick Gustafsson, penyerang mematikan yang lahir di Swedia. Voices all around me. Whispers through the crowd. Don't let them surround me. Gonna speak out loud. Past mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you Kembali lagi ke Indonesia. Saat ini timnas Indonesia memang belum menggunakan pemain keturunan. Namun gebrakan besar bisa saja terjadi jika Rafa Strijk berhasil bergabung pada babak semifinal, ditambah dengan Ivar Jenner dan Justin Hubner yang masih dalam tahap lobby. Seperti yang disampaikan oleh manajer timnas Sumarji, situasi ini bisa memberikan dampak besar bagi tim Garuda. Di sisi lain, regenerasi pemain tetap menjadi fokus utama timnas Indonesia. Saat ini banyak pemain muda timnas Indonesia yang mulai menonjolkan kemampuannya. Namun, ketika harus menghadapi timnas senior, sepertinya masih kurang jika hanya mengandalkan pemain muda. Harus ada yang menjembatani dengan pengalaman yang pernah bermain di timnas senior. Untungnya timnas Indonesia mempunyai nama-nama timnas senior yang masih memiliki usia muda, seperti Marcelino, Arhan, Ivar, Hubner, dan Strijk yang semuanya masih berumur di bawah 22 tahun. Satu-satunya pemain yang lebih dari 22 tahun adalah Asnawi dengan 25 tahun. Para pemain senior ini bisa jadi jembatan dan juga bisa mentransfer ilmu mereka ke pemain timnas muda. Tapi untuk Ivar, Hubner, dan Strijk sayangnya belum mendapatkan izin dari klub untuk melepas pemain membela timnas di AFF. Namun ada sedikit kendala. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafa Strijk belum mendapatkan izin dari klub masing-masing untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF.
Meskipun begitu, manajer Timnas Sumarji menyampaikan kepada Bola Sport bahwa PSSI telah kembali mengirimkan surat resmi kepada klub-klub tersebut. Berharap mereka memberikan lampu hijau bagi pemain ini untuk bergabung. Yang pertama nih, Justin, sampai dengan semalam kami dari PSSI berkirim surat kembali ke klubnya untuk supaya ada ruang, dan kami sudah bersurat, mudah-mudahan nanti ada jawaban, bisa dan tidaknya. Lanjut, Ivar juga sama, kondisinya seperti itu. Kami sedang bersurat ke klubnya. Yang sudah sedikit ada kabar baik, itu kaitannya dengan Rafa ya. Rafa itu dari klubnya memberikan izin, tetapi nanti di semifinal dan final. Tetapi kemarin juga dari klubnya menanyakan apakah tetap seperti itu ataukah ada opsi lain. Nah, kemarin Coach Sintayong minta kalau bisa ketika lawan Filipina si Rafa sudah bisa datang. Ini sedang didiskusikan upaya. Sementara itu ada kabar baik lainnya. Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan sudah tiba di Bali dan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sedangkan Asawi Mangku Alam direncanakan langsung terbang ke Myanmar untuk memperkuat tim pada laga tandang pertama. Mari kita bersama-sama mendoakan agar seluruh pemain bisa tampil maksimal, memberikan yang terbaik. Syukur-syukur Indonesia bisa jadi juara di Piala AFF kali ini. Tapi jangan berharap berlebihan ya. Menurut kalian bagaimana nih tentang pemain-pemain naturalisasi yang dipakai oleh rival kita? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.